Arema FC sebagai tuan rumah pegang bola 68%. Dominasi, tapi justru mereka dihancurkan oleh Persebaya 0-4. Jadi bukan sekedar kekalahan, tapi ini pelajaran brutal dari Persebaya tentang bagaimana menyerang dengan efektif dan mematikan. Dan derby Jawa Timur yang awalnya lambat di babak pertama berubah menjadi mimpi buruk di 45 menit kedua. Apa sebenarnya yang terjadi di babak kedua? Jangan kemana-mana sobat-sobat Papatola Football, tetap di sini. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video review match laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Kita mulai sobat. Kalau dari setup awal ya, Arema ini pasang 4-2-3-1. Salah. Kok salah ya? Arema kalau tidak salah dia pasang skema 4-3-2-1. Atau mungkin sebenarnya 3-4-3 juga ya. Di atas kertas dan terjadi fleksibel ya menjadi 3-4-3. Nah kemudian Persebaya memainkan formasi yang lebih menyerang ya 4-1-2-3 atau juga 4-3-3. Jadi di sini racikan antara pelatih Marcos Santos dan juga Bernardo Tavares benar-benar diadu di babak pertama. Serangan silih berganti tapi tidak ada yang efektif. Di babak pertama pertandingan jujur pertandingan di babak pertama membosankan, lambat dan nggak punya greget. Dan hasilnya memang 0-0. Dan itu menurut Papatola hasil yang fair lah untuk babak pertama. Di awal babak Persebaya justru mencoba ngegas. Tapi kemudian di pertengahan babak Arema berhasil menetralisir permainan menyerang dari Persebaya. Kerjasama di belakang Hansamu, Betinho, Matius Bled, Rio Fahmi, ya, Juan Alvarizi benar-benar bisa mengunci pergerakan dari Gali, Petrovic maupun juga Rian. Dan ini membuat area tengah ya benar-benar miliknya Arkan Fikri, Gustavo Franca, kemudian juga Rivera di Persebaya dan juga Rajkovic. Jadi memang benar-benar bola itu beradu di tengah aja. Sesekali aja dia masuk ke daerah sepertiga akhir Arema maupun sepertiga akhir dari Persebaya Surabaya. Dan kita bisa menilai bahwa build up yang dimainkan oleh Arema di babak pertama ya build up dari bawah rapi, kemudian memanfaatkan lebar lapangan dengan wingback yang sangat agresif. Dan terbukti memang mereka bisa menguasai bola 68%. Dan ini ditambah gaya bermain Persebaya di babak pertama memainkan mid block dan juga transisi cepat. Dan sembari menunggu momen apakah bisa masuk atau mematahkan dominasi dari Arema. Jadi memang sangat efisien sekali gaya bermain dari Persebaya di babak pertama. Arema benar-benar dominan tapi mandul ya. Karena secara permainan penguasaan bola tinggi yang dimainkan oleh Arema dan Gustavo Franca menjadi pusat distribusi. Ini yang membuat pergerakan pemain-pemain Arema lebih cair ya dibandingkan Persebaya. Dan kita menilai Dalberto sangat aktif dalam membuka ruang. Padahal dia di posisi ini sebenarnya menjadi penyerang sayap ya, penyerang kanan, penyerang kiri. Dan crossing dan juga tendangan-tendangan spekulatif mulai muncul di babak pertama. Tapi masalah Arema adalah tidak ada penetrasi yang serius di kotak penalti. Kenapa? Karena memang mereka nggak mampu membongkar pertahanan yang begitu solid yang digalang oleh Betinho, Matius Bled dan juga Hansamu di belakang. Serta dua wingback yang sangat lincah, Rio Fahmi dan Juan Alvarizi. Jadi dominasi bola itu memang sepertinya dibiarkan saja oleh Persebaya ya menjadi milik Arema. Yang pasti final third decision-nya Arema sangat buruk sekali dan Persebaya Surabaya bertahan begitu rapat ya, low risk. Persebaya mainnya sebenarnya santai aja kalau kita yang nonton tadi ya. Walaupun mereka ditekan tapi mereka sudah mengukur tekanan yang diberikan oleh oleh Arema tersebut tidak akan mampu untuk membongkar tembok pertahanan dari Persebaya Surabaya. Bloknya begitu kompak dan sama-sama menunggu transisi.
Jadi kalau sudah terjadi transisi build up gitu ya, Rivera dan juga Rajkovic mulai bisa membaca celah permainan dari Arema. Dan skor 0-0 itu ternyata adalah tipuan yang sangat cantik dari Bernardo Tavares. Game sebenarnya adalah Arema lagi banyak menabung masalah di babak pertama dan mereka akhirnya panen masalah di babak kedua. Kenapa terjadi? Karena di babak kedua ada momen game changer. Jadi memasuki babak kedua itu Bernardo Tavares bikin sedikit aja, kecil aja adjustmentnya, tapi mematikan. Press lebih tinggi di awal, targetkan ruang di belakang wingback Arema, dan juga kemudian Rivera lebih bebas di half space. Dan boom, game langsung berubah total. Dan kita coba breakdown 4 gol yang menjadi kebrutalan Persebaya di pertandingan ini. Gol pertama menit 49 dari Francisco Rivera, build up cepat dari kanan. Arema telat di sana, menutup transisi bertahan, kemudian ada umpan dan harusnya memang Rio Fahmi bisa menjaga Rivera tapi terlambat ya, tanpa marking akhirnya Rivera mencocor bola ke gawang, gol pertama. Dan ini menjadi masalah bagi Arema ya, jarak antar lininya terlalu jauh, wingbacknya belum turun dan juga back ya tiganya overload. Belum selesai Arema untuk mengejar ketertinggalan, Jefferson mendapatkan rebound penalti. Awalnya penalti ya, error Hansamu dan Frigeri kembali menunjukkan kelasnya, tapi second ball-nya hilang. Ini yang dimanfaatkan Jefferson. Dan ini membuat awareness-nya pemain-pemain Arema semakin rendah. Tidak ada lagi kesiapan di second pass. Jadi bukan soal penaltinya ya, tapi reaksi setelahnya. Dan menit 76, butuh 6 menit lagi. Lagi-lagi ya, Rivera brace, 2 gol. Menjadi 3-0. Counter attack yang begitu cepat. Rivera dapat ruang dengan finishing yang begitu dingin. Kalau ini kayaknya memang Arema sudah selesai. Baru berlangsung 5 menit setelah gol ketiga, Michael Tata menyelesaikan permainan. Counter lagi ya. Jadi oleh Persebaya dibiarkan aja memang Arema itu menguasai bola. Dan ini kejelian mereka dan ketenangan serta ketidakpanikan dan juga mungkin mental ya. Begitu tenang mereka untuk melayani dominasi bola dari Arema. Dan terbukti counter gol bagi Persebaya. Jadi gol dari Michael Tata ini menjadi membuat mental drop dari Arema dan membuat struktur mereka hancur total. Jadi kekuatan Persebaya ini di pertandingan tadi itu pertama efisiensinya begitu ekstrim. 4 gol dari momen krusial. Kemudian kemampuan Rivera sebagai motor kreator dan juga otak permainan benar-benar maksimal tadi. 2 gol, movement yang begitu pintar, kemudian selalu bisa cari ruang kosong. Yang ketiga, transisi cepat dan tajam. Begitu rebut bola, push langsung vertikal. Dan seperti biasa, Papatola juga memberikan penilaian yang sangat bagus untuk pemain-pemain yang bertanding di sore hari ini. Dari Arema, Gustavo Franca sebenarnya tetap bermain baik ya. Distribusinya bagus, tapi ya kurang support. Nggak mungkin Gustavo Franca yang harus menyambung semua lini gitu ya di tengah ketatnya pertarungan di lini tengah. Kemudian Jules Vinicius, strikernya Arema ini bagus, hampir cetak gol dan selalu merepotkan sebenarnya. Tapi itu tadi bolanya tidak selalu efektif datang ke Jules Vinicius. Kemudian Frigeri sekali lagi dia bisa selamatkan penalti, namun sayangnya ada rebound dan terjadi gol. Nah kalau di Persebaya MVP-nya jelas. Siapa lagi kalau bukan Francisco Rivera ya. Kemudian Milos Rajkovic juga bagus, kontrol tempo dan asisnya. Serta Jefferson Silva yang begitu aktif dalam melakukan overlap dan juga cetak gol. Jadi ini kombinasi antara kreator dan juga runner serta finisher. Lengkap tiga-tiganya ada dimiliki Persebaya di pertandingan ini. Secara gambaran besar, Arema mendominasi iya. Arema berbahaya? Tidak. Jadi bedakan mendominasi dan berbahaya. Persebaya dominasi? Tidak. Persebaya mematikan? Sangat. Jadi apa bahasanya nih? Quality over position. Oke sobat-sobat, dengan permainan tadi dan kemenangan tadi Persebaya Surabaya naik ke peringkat 4
menjadi 48 poin. Arema tetap di peringkat 10, 39 poin. Jadi Arema kalah bukan karena main jelek, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti menyerang. Persebaya menang bukan karena dominan, tapi tahu kapan harus membunuh. Terima kasih sobat, itu dia review match Papa Tola Football. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di video-video ini dan video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.